Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Bela Negara D171 dari kelompok 7 ingin membuat suatu video interaktif pada sila pertama pada Pancasila. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deta Skandika dengan NPM 2208101072. Halo, saya Dipranama Satria Ardana, NPM 220810100185. Ya, perkenalkan nama saya Jessica Basaka dengan NPM 220810100174. Oke, mungkin langsung saja. Jadi kan pada sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut kalian tuh apakah kebebasan beragama itu sangat penting dalam konteks sila pertama pada Pancasila? Kalau menurutku, kebebasan beragama itu sangat krusial dalam sila pertama. Karena negara kita ini kan kaya akan keberagaman. Dengan memberikan kebebasan beragama, kita memberi ruang bagi setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut. Menurut saya sih, saya setuju dengan apa yang pendapat dari Abdi ya. Karena ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia menghadapi pluralisme dan toleransi. Tapi bagaimana dengan kasus di mana kebebasan beragama bisa bertentangan dengan nilai-nilai moral atau hukum? Oke, jadi kita dapat mempertimbangkan batas-batasan. Jadi kebebasan beragama itu harus dijaga, tetapi juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau merugikan. Ada juga tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara juga. Setuju. Karena tanggung jawab dan kesadaran akan batasan-batasan penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan begitu, keberagaman bisa tetap menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Mungkin sih bisa gitu. Tapi di pikiran saya mungkin ada pertanyaan lain, yaitu tentang kebebasan beragama bisa menjadi alat politik. Saya khawatir bahwa dalam beberapa kasus kebebasan beragama mungkin dieksploitasi untuk mencapai tujuan politik tertentu. Mungkin hal itu dapat terjadi ya. Namun dengan pendidikan yang disadari masyarakat, kita bisa mencegah penyalahgunaan kebebasan beragama untuk kepentingan politik. Baik itu pendidikan agama dan toleransi juga harus diperkuat. Benar. Edukasi memainkan peran besar. Saya percaya bahwa semakin banyak orang yang memahami dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, semakin kecil peluangnya untuk disalahgunakan. Jadi sebenarnya kebebasan beragama penting, tapi juga harus diiringi dengan pendidikan dan tanggung jawab bersama agar tidak disalahgunakan. Itu akan menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah keberagaman kita. Oke, jadi atas kesimpulan yang dikasih Hanifah itu sangat setuju karena kebebasan beragama itu harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat hubungan antara warga negara dan bukan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kontes yang kedua. Jadi yang pertama itu kontes pertama, terus sekarang kontes kedua. Jadi pada kontes kedua ini pertanyaannya itu bagaimana sila pertama mengaitkan diri dengan pembentukan dasar moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana menurut kalian? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan hanya tentang keyakinan agama, tetapi juga menyangkut pemberian makna pada tindakan kita dan hubungan kita dengan sesama. Saat ini kita mengakui adanya Tuhan, kita dihadapkan pada tanggung jawab moral yang mendalam. Menurut saya sih gitu juga jadi, karena saya pikir sila pertama membentuk karakter kita. Konsep bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang melibatkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Tidak hanya itu, memberikan dasar moral yang bersifat universal. Ini merupakan dasar etika yang tidak hanya diterapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dalam interaksi sehari-hari dengan sesama. Oke, itu menurut kalian. Jadi untuk sudut pandang saya sendiri, jadi pada sila pertama itu membawa kesadaran akan nilai-nilai yang mengatasi batas-batas agama tertentu, karena kan sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bukan hanya tentang norma agama, tapi juga mengenai hubungan kita dengan sesama sebagai manusia. Akan tapi kita hidup sesuai dengan nilai-nilai ini dan kita juga harus membangun fondasi moral-moral yang kuat. Benar sekali, Desa. Dan ini tidak hanya relevan bagi mereka yang memiliki keyakinan agama tertentu. Bahkan bagi mereka yang mungkin tidak beragama atau memiliki keyakinan yang berbeda,
Sila pertama tetap memberikan pijakan moral yang bisa diadopsi untuk membentuk karakter yang baik. Tapi menurut kalian berdua, bagaimana sila pertama dapat membantu dalam membentuk tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan? Apakah ini hanya terbatas pada dimensi pribadi atau masalah pribadi? Menurut saya sih tidak, karena kan sila pertama ini juga menyatakan landasan tentang tanggung jawab sosial. Kita juga menyadari bahwa Tuhan itu ada dan kita diingatkan akan tanggung jawab kita terhadap sama manusia dan lingkungan. Ini juga menciptakan dasar bagi kewarganegaraan yang sifatnya bertanggung jawab. Dan ketika dasar moral dan etika ini diinternalisasi oleh individu, hal ini membangun masyarakat yang adil dan beretika, saling menghormati, saling mencintai sesama, dan hidup dalam kebenaran menjadi prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan bersama yang sejahtera. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sila pertama tidak hanya relevan di ranah pribadi ya, mungkin tapi juga memiliki dampak yang luas dalam membantu masyarakat yang berdasarkan moralitas etika yang kuat. Jadi ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat yang bermartabat. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin ini lanjut saja ke konteks yang ketiga. Oke, kita lanjut ke konteks 3. Jadi menurut kalian ya, bagaimana kita dapat memahami konsep keberadaan Tuhan tanpa membatasi pada satu agama tertentu? Kan di Indonesia ini beragam-ragam agama kan. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau saya mikirnya konsep keberadaan Tuhan bisa dipahami secara lebih universal tanpa harus terbatas pada satu agama tertentu. Ini mungkin melibatkan pandangan spiritual atau filosofis yang mencakup kesadaran akan kekuatan yang lebih tinggi tanpa memandang batasan agama. Kalau pendapatmu gimana? Jadi kalau dari jawaban kalian berdua mungkin yang saya tangkap yaitu kita dapat melihat Tuhan sebagai satu sumber kebenaran yang melibatkan banyak jalur. Ini membuka peluang untuk berdialog dan memahami sudut pandang yang berbeda tanpa mengurangi nilai-nilai keyakinan masing-masing. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari kalau menurut kalian berdua? Jadi kita dapat melihat keberadaan Tuhan sebagai satu sumber kebenaran yang melibatkan banyak jalur. Dengan ini kita dapat membuka peluang untuk berdialog dan memahami apa saja sudut pandang yang berbeda tanpa mengurangi nilai-nilai keyakinan masing-masing. Jadi menurut kalian ya, ini bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya langkah pertamanya tuh dengan menghormati dan mendengarkan pandangan orang lain tanpa prasangka. Ketika kita membuka pikiran kita untuk memahami konsep keberadaan Tuhan dari berbagai perspektif, kita dapat menemukan titik persamaan dan membangun pemahaman bersama. Dari pendapat Abdi, saya bisa tambahkan juga penting untuk tidak mengklaim bahwa satu agama memiliki pemahaman yang benar dan yang lain salah. Dengan cara ini, kita dapat membangun rasa saling menghadapi dan toleransi terhadap keberagaman keyakinan. Tapi ya, bagaimana dengan nilai-nilai moral yang terkait dengan keberadaan Tuhan? Apakah kita bisa memiliki dasar moral yang sama tanpa harus mengikuti agama tertentu? Nilai-nilai moral yang terkait dengan keberadaan Tuhan itu bisa diakui sebagai prinsip-prinsip universal. Misalnya, nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran dapat dipegang tanpa tergantung pada agama tertentu. Dengan demikian, kita bisa membangun fondasi moral bersama tanpa harus merinci aspek-aspek agama. Mungkin tidak hanya itu, kita juga bisa melihat keberadaan Tuhan sebagai sumber inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan kebaikan. Maka nilai-nilai tersebut bisa menjadi landasan moral yang mendalam bagi semua individu tanpa memandang agama. Apakah itu Abdi? Mungkin ya. Kalau menurut Desta gimana? Oke, jadi dari perdialogan mengenai konteks 3, jadi dapat saya simpulkan bahwa memahami konsep keberadaan Tuhan tanpa membatasi pada satu agama tertentu melibatkan kesediaan untuk berdialog, saling mendengarkan dan mencari titik persamaan dalam nilai moral yang universal. Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan dapat saling menghargai. Oke. Mungkin bisa ada lagi untuk peran selanjutnya? Tidak ada. Mungkin kita lanjut ke konteks berikutnya saja. Oke, jadi selanjutnya kita akan
melanjutkan mengenai konteks 4. Jadi kan konteks pertama kita membahas tentang moral etika, yang kedua pengakuan terhadap Tuhan, dan yang ketiga yaitu tentang legalitas. Jadi pada konteks 4 ini kita akan membahas suatu topik mengenai yang terkaitannya dengan toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut kalian, jadi pada konteks 4 ini, menurut kalian ya, bagaimana sila pertama mencerminkan sifat religius masyarakat Indonesia secara umum? Sila pertama seakan-akan menjadi cermin dan sifat religius masyarakat Indonesia. Saya melihat bahwa nilai ini mencerminkan pengakuan akan keberagaman keyakinan agama yang mendalam di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau pendapatmu gimana? Menurut pendapat saya sih, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius dengan beragam kepercayaan. Menurut saya, adanya sila pertama ini mencerminkan semangat inklusivitas, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman agama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Untuk Desta bagaimana? Saya setuju sih dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ivan. Jadi pada sila pertama ini menjadi penegas bahwa keberagaman agama bukanlah suatu hal yang harus dihilangkan, tetapi justru harus dihargai dan diakui. Dan ini juga menciptakan landasan untuk toleransi dan kerukunan antar beragama. Namun, bagaimana hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya rasa dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama tercermin dalam sikap saling menghormati antar warga negara. Misalnya, dalam berbagai perayaan keagamaan yang dilakukan secara terbuka dan diterima oleh masyarakat tanpa menghakimi satu sama lain. Menurutmu, apakah ini juga menciptakan rasa persatuan di tengah perbedaan? Menurut saya sih, dengan adanya sifat religius masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sila pertama membantu mengukuhkan rasa persatuan. Meskipun adanya perbedaan keyakinan, kita merayakan keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber konflik. Ini menciptakan semangat gotong royong yang bersifat inklusif. Menurut Desta bagaimana? Apakah tanggapan saya ada yang disampaikan lagi? Kalau menurutku ya, jadi pada sila pertama ini menciptakan suatu kerangka dalam keadilan sosial. Dengan mengakui keberadaan Tuhan, masyarakat diharapkan hidup berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan agama masing-masing. Ini bisa menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Namun, apakah ada potensi penyalahgunaan sila pertama dalam konteks politik? Menurut saya, Desta, potensi tersebut selalu ada. Namun, saya percaya bahwa jika masyarakat terus menerapkan nilai-nilai sila pertama dalam pengambilan keputusan politik, kita dapat mencegah penyalahgunaan tersebut. Penting untuk selalu mengingatkan bahwa sila pertama adalah pangkal dari semangat kerukunan dan keadilan sosial. Gimana menurutmu? Yang disampaikan Abdi mungkin saya setuju. Menurut saya penting untuk menjaga nilai-nilai sila pertama. Dengan menjaga nilai-nilai sila pertama ini dapat menjadi perekat dan bukan pemisah di tengah masyarakat. Dengan terus menerapkan semangat keberagaman dan toleransi, kita dapat menjaga harmoni dalam kehidupan bersama sehari-hari dan memastikan bahwa sila pertama terus mencerminkan sifat yang religius positif dalam masyarakat Indonesia. Mungkin itu sih menurut pendapat saya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin kita lanjut ke konteks selanjutnya aja. Oke. Jadi kita selanjutnya ini melakukan argumen ataupun dialog mengenai pada konteks 5. Jadi pada konteks 5 ini masih berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pertanyaannya itu bagaimana menurut kalian ya Bhinneka Tunggal Ika ini tercermin dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa? Kalau menurut saya itu Bhinneka Tunggal Ika dengan sila pertama itu memang saling berkaitan. Kalau menurutmu gimana? Ya nggak? Benar menurut yang dikatakan Abdi. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu, namanya mengandung makna yang sejalan dengan pengertian akan keberagaman keyakinan agama dalam sila pertama. Untuk menurut Desta bagaimana? Saya setuju sih dengan apa yang dipernyatain oleh Ivan. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan bahwa meski berbeda-beda kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dan jika kita melihatnya dari perspektif sila pertama,
Keberagaman agama juga diakui dengan kekuatan bersama. Menurut Abdi, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan pada sila pertama? Bhinneka Tunggal Ika itu dapat menciptakan rasa persatuan dalam sila pertama dengan memahami bahwa keberagaman agama adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Ketika kita menghargai keberagaman ini, kita seolah-olah menegaskan bahwa meski berbeda keyakinan, kita tetap satu dalam tujuan bersama, yaitu menciptakan keadilan, harmoni, dan sejahtera bersama. Ivan, apakah konsep ini menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya sih pasti ya, karena Bhinneka Tunggal Ika dan sila pertama dapat menciptakan keselarasan dan dalam kehidupan bermasyarakat dengan merangkul keberagaman dan menggunakan sebagai sumber kekuatan bersama. Dengan cara ini kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu merasa diakui dan dihargai tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan masing-masing. Menurut Desta, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya rasa dalam interaksi sehari-hari kita perlu adanya suatu dukungan antara dialog antar agama, memahami perbedaan keyakinan dan merayakan perbedaan tersebut sebagai kekayaan bersama. Bhinneka Tunggal Ika dan sila pertama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan saling memahami, membangun jembatan bersama di tengah beragama. Jadi menurut Abdi, bagaimana pandanganmu tentang konsep ini dalam konteks globalisasi yang semakin mempersatukan berbagai budaya dan agama? Ya, saya pikir sih dalam era globalisasi ini ya, konsep Bhinneka Tunggal Ika dan sila pertama menjadi semakin relevan. Masyarakat yang mampu merangkul keberagaman agama dengan bijaksana dapat menjadi teladan bagi dunia dalam menciptakan persatuan di tengah perbedaan. Dengan memahami bahwa ketuhanan Yang Maha Esa adalah sumber kekuatan yang menyatukan, kita dapat menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai yang membimbing dalam berinteraksi dengan dunia luar. Menurut kalian gimana? Setuju sih apa yang dikatakan Abdi. Mungkin menurut saya, pendapat saya mungkin sama-sama kayak Abdi. Untuk pendapat Desta bagaimana? Sama-sama. Oke, mungkin hanya itu video interaktif mengenai sila pertama pada Pancasila. Kami dari kelompok 7 mengucapkan minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.